Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Jumat anak-anak hebat. Kelas 5B Bilal bin Rabah. Syukur kita kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita kembali bersua ya anak-anak ya. Alhamdulillah untuk bersama-sama menuntut ilmu. Sama-sama belajar kita di sini hari ini. Oke, dengan semangat baru tentunya. Ya. Materi kita hari ini yaitu berkaitan dengan sistem peredaran darah pada hewan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada hewan. Ya. Penasaran seperti apa? Yuk, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih dengan Miss Asma. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Dan tidak lupa membaca doa tambah ilmu. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke ya, kita mulai. Ya, sistem peredaran darah pada hewan. Secara sederhana, Miss jelaskan di sini bahwa sistem peredaran darah pada hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem peredaran darah terbuka. Seperti apa sih sistem peredaran darah terbuka itu? Ya, untuk sistem peredaran darah terbuka ini, peredaran darah ke seluruh tubuh yang tidak melewati pembuluh darah. Ya, jadi pada kemarin sudah dijelaskan, pembuluh darah itu kalian misalkan seperti pipa begitu ya, kemudian dialiri oleh darah. Nah, pada sistem peredaran darah terbuka ini tidak melalui peredaran darah ya, tetapi langsung ke rongga tubuh. Sekali lagi, pada sistem peredaran darah terbuka tidak melewati pembuluh darah, melainkan langsung ke rongga tubuh. Bisa dibayangkan? Sudah kebayang belum ini? Ya, jadi darah ya kan yang biasanya melewati pembuluh darah, melewati pipa itu ya kan, ini tidak langsung ke rongga tubuh. Insya Allah sudah ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Nah, kalau pada sistem peredaran darah ini, darah beredar di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Nah, pasti penasaran kan hewan apa saja yang mempunyai sistem peredaran darah terbuka, ataukah hewan apa saja yang mempunyai sistem peredaran darah tertutup? Penasaran kan? Yuk kita lanjutkan. Yuk ya. Sistem peredaran darah terbuka, lebih jelasnya Miss ulangi kembali. Sistem peredaran darah terbuka adalah peredaran darah ke seluruh tubuh yang tidak melewati pembuluh darah. Peredaran darah di mana? Darah ya, jadi yang di bawah tidak hanya darah ya, atau homolimfa mengalir tidak melalui pembuluh tapi langsung ke rongga tubuh ya. Bisa dipahami insya Allah ya. Nah, hewan apa saja yang melakukan sistem peredaran darah terbuka? Di sini Miss kasih contoh adalah laba-laba, belalang, udang dan lain-lain. Kalau di dalam buku kalian kalau tidak salah adalah serangga ya, dan moluska. Nah, apa sih moluska itu? Ayo, udah paham belum? Kalau di buku kalian ada moluska. Moluska adalah hewan yang bertubuh lunak. Entah itu dia menggunakan cangkang, entah enggak, itu termasuk moluska. Misalkan apa, Miss? Siput ya, cumi-cumi ya kan. Nah, kalau laba-laba, belalang dan udang ini termasuk kelas arthropoda ya. Oke, bisa dipahami ya. Ternyata hewan-hewan itu yang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Bisa dilanjutkan? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Harus happy, belajarnya harus dengan senang. Oke, kita lanjutkan. Sistem peredaran darah tertutup. Apa itu ya? Oke. Sistem peredaran darah tertutup adalah keadaan di mana darah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan ya. Kalau ini seperti biasa, darah melewati pembuluh darah ya.
Contoh peredaran darah tertutup terdapat pada cacing tanah. Itu adalah contoh peredaran darah tertutup yang sangat sederhana, ya. Uraiannya seperti apa nanti Miss akan jelaskan, ya. Selanjutnya, contoh peredaran darah tertutup yang lebih kompleks itu terdapat pada burung, pada reptil, amfibi, dan ikan, ya. Oke, penasaran ya? Seperti apa ya proses peredaran darah pada hewan-hewan ini? Yuk kita lanjutkan. Ya, peredaran darah pada cacing tanah. Kalau tadi saya sampaikan bahwa peredaran darah pada cacing tanah ini termasuk yang sederhana. Ya, pertama melewati pembuluh darah punggung, kemudian ke pembuluh darah perut, selanjutnya ke jantung untuk diteruskan ke seluruh tubuh cacing, ya. Jadi hanya seperti ini peredaran darah pada cacing, makanya disebut peredaran darah yang sederhana, ya. Tetap melewati pembuluh darah. Nah, di mana pertukaran udaranya? Sementara pertukaran udara atau proses pernafasannya terjadi di kapiler-kapiler yang tersebar di permukaan kulit, ya. Di mana? Permukaan kulit. Wah, sederhana sekali ya pada cacing tanah, ya. Alhamdulillah, insya Allah bisa dipahami. Alhamdulillah. Kita lanjutkan untuk hewan berikutnya, yaitu peredaran darah pada ikan. Kalau pada ikan ini lebih kompleks. Seperti apa? Ini dia. Yuk, perhatikan bersama. Oke, pertama dari jantung dulu, ya, kemudian ke insang. Di insang ini terdapat pembuluh kapiler, dan selanjutnya ke seluruh tubuh. Selanjutnya darah yang mengikat karbon dioksida dari sel-sel tubuh kembali ke jantung, ya. Jadi pertama jantung, kemudian ke insang. Di sini terdapat pembuluh kapiler, kemudian ke seluruh tubuh. Selanjutnya darah mengikat karbon dioksida dari sel-sel tubuh untuk kembali ke jantung, ya, untuk kembali ke jantung, ya. Dalam satu kali peredaran darah hanya satu kali beredar melalui jantung, makanya disebut peredaran darah tunggal. Jadi peredaran darah tunggal adalah dalam satu kali peredaran darah hanya satu kali beredar melalui jantung. Jadi sekali proses itu dia hanya sekali melewati jantung. Itu disebut peredaran darah tunggal, ya. Oke, makin menarik ya pembahasan kita. Tentunya kalian semakin penasaran karena hewan-hewan ini hidup di sekitar kita, ya. Kita lanjutkan untuk berikutnya, yaitu burung. Pada burung, jantung burung terjadi 4 ruang. Sekat antara bilik kanan dan bilik kiri sudah sempurna sehingga tidak terjadi lagi percampuran darah, ya. Peredaran darah pada burung termasuk peredaran darah ganda. Jadi pahami? Alhamdulillah. Mungkin itu penjelasan Miss berkaitan dengan proses atau sistem peredaran darah pada hewan. Belum semua hewan Miss jelaskan di sini, tapi Miss sudah ambil perwakilannya, ya, beberapa contohnya saja, ya. Semoga materi kita hari ini bisa kalian pahami dengan baik dan bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang sudah kita terima. Itu saja dari Miss. Sekali lagi tetap semangat menjadi pejuang IPA yang tangguh. Luar biasa. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.